The world's punishment for flirting with World War III. Nuclear war, human extinction. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya pilot channel Film Plot Project. Selamat datang di Watchmen. Disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi oleh Malin Akerman. Mengisahkan sebuah kelompok superhero bernama Watchmen yang telah dibubarkan oleh pemerintah, namun harus mengatasi ancaman kepunahan umat manusia akibat perang nuklir yang akan terjadi atas kepentingan negara-negara adik kuasa. Watchmen sendiri terdiri dari 6 superhero, yakni Dr. Manhattan alias John, Rorschach alias Kovacs, Komedian alias Black, Night Owl alias Danny, Silk Spectre alias Laurie, dan Ozymandias alias Adrian Veidt. Dan inilah Watchmen. Televisi memberitakan perang dingin yang makin memanas antara Amerika dan Uni Soviet akan segera memuncak. Hal ini mengkhawatirkan semua orang karena perang nuklir dapat memusnahkan umat manusia. Namun Amerika memiliki keunggulan karena ada Dr. Manhattan, yakni salah satu superhero anggota Watchmen yang diharapkan dapat menangkal serangan bom nuklir. Malam itu, di apartemennya, komedian yang juga merupakan salah satu anggota Watchmen dikejutkan oleh dobrakan di pintu. Komedian pun mati setelah dihajar dan dilempar dari lantai atas apartemennya oleh orang tak dikenal. Hal ini membuat anggota Watchmen yang lain bernama Rorschach tergerak untuk menyelidikinya. Seorang diri ia datang ke TKP menembus batas polisi. Somebody knows. October 12th, 1985. A comedian died in New York. Setelahnya, Night Owl bernama asli Danny yang baru pulang dikejutkan oleh kunci pintunya yang sudah rusak. Nyatanya Rorschach sedang menunggu di dalam. Danny diberitahu bahwa komedian telah dibunuh. Rorschach khawatir para Watchmen sedang diburu entah oleh siapa dan atas alasan apa. Let's talk downstairs. You were never that sentimental. Attack on one is attack on all of us. Watchmen are over. Says Tricky Dick. What happened? You quit. Sayangnya, Danny merasa tidak perlu untuk ikut campur karena Watchmen telah dibubarkan oleh pemerintah. Namun, Rorschach keras kepala untuk tetap bertindak sebagai penegak keadilan. Sementara itu, Adrian Veidt, nama asli dari Ozymandias yang sudah membuka identitasnya kepada media, mendapat kekayaan berlimpah atas popularitasnya. Adrian dan perusahaannya kini berusaha mencari solusi atas masalah bom nuklir yang dimiliki oleh Uni Soviet sebanyak 51.000 unit yang sangat mungkin dapat memusnahkan umat manusia. Karena Dr. Manhattan pun tak akan mampu menangkal bom nuklir sebanyak itu. The Soviets have 51,000 warheads stockpiled. The 1% to get through, still kill every living thing on Earth. Kini tersisa 2 orang terakhir anggota Watchmen untuk diajak oleh Rorschach, sebuah pasangan yang tinggal di pusat penelitian militer, yakni Dr. Manhattan dan Silk Spectre. Sebelum Rorschach mengatakan maksud kedatangannya, Dr. Manhattan sudah lebih dulu tahu niatnya, karena ia memiliki kemampuan melintasi waktu dan mengendalikan materi hanya dengan menggerakkan tangan. You shouldn't be here, you're a wanted man. Is dead. Rorschach wants me to look into my future. Future is blocked by some kind of temporal interference. I must return to my work. Wait a minute. Sayangnya, Dr. Manhattan berkata bahwa kini ia punya gangguan sementara dalam melihat masa depan, sehingga ia tidak dapat membantu Rorschach untuk melihat siapa pembunuh komedian.
Di hari pemakaman komedian yang hujan, kenangan demi kenangan menyeruak dari masing-masing ingatan. Ibu Laurie yang merupakan Silk Spectre generasi pertama mengenang komedian yang dulu pernah mencoba memerkosanya menggunakan kekerasan. Dr. Manhattan mengenang komedian yang tanpa belas kasihan membakar musuhnya saat masa Perang Dunia II di Vietnam. Bahkan tak segan membunuh wanita pribumi yang mengandung anaknya. She was pregnant, and you gunned her down. That's right. Adrian Veidt ingat bagaimana komedian secara terus terang menolak dan mengejek gagasannya untuk memimpin Watchmen memerangi kejahatan. You're the smartest man on the sender. Juga Danny yang dengan mata kepalanya sendiri melihat bagaimana komedian menghadapi masyarakat sipil yang berdemo tanpa basa-basi. Bahkan Moloch yang merupakan musuh besar komedian datang untuk memberi penghormatan terakhir kepadanya. Namun hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan besar bagi Rorschach. Oleh karenanya Moloch mendapat tamu tak diundang malam itu. How did you know he was the comedian? He broke in here. Why should he visit you? I don't know. He was babbling, not making any sense. Moloch berkata bahwa sebelum kematiannya, komedian telah mengunjungi Moloch secara tiba-tiba dalam keadaan mabuk. Komedian meracau lantas pergi. I don't know what the hell he was talking about. I know some bad things. But that was fucking war. Rorschach's journal, October 16th. Possibly scared the comedian enough to cry in front of Moloch. Cerita Moloch membuat Rorschach harus berpikir lebih keras untuk memecahkan kasus ini sendirian. Sementara itu, di pusat penelitian militer, Laurie dan John sedang bertengkar. Laurie kecewa karena John lebih mementingkan pekerjaannya daripada dirinya. Laurie pun pergi ke rumah Danny untuk mengobati hatinya dan mencari angin segar berdua. Di televisi, Dr. Manhattan sudah hadir dalam undangan wawancara. Bersamaan dengan itu, Danny dan Laurie sedang dikepung oleh geng jalanan di sebuah gang. Rupanya seorang penonton mengajukan tuduhan tak terduga kepada John dengan mengatakan bahwa John adalah penyebab penyakit kanker yang diderita oleh orang-orang dekatnya, termasuk mantan pacar pertamanya, Jenny Slater, yang juga ikut hadir di sana. Do you remember how many times you said you loved me? God damn you! Jenny, wait. I need back off! I need some help up here! Leave him alone! Leave me alone! Danny dan Laurie juga telah selesai menghajar para preman. Dr. Manhattan telah angkat kaki dari bumi, pergi ke Mars seorang diri, dan mengenang perjalanan hidup yang telah ia lalui. Saat masih manusia biasa, John menjalin hubungan dengan Jenny, yang juga ahli fisika dan bekerja di tempat yang sama. Suatu ketika, John tanpa sengaja terkunci di ruang reaktor. Jenny dan teman-temannya menjadi panik. Program otomatis pun berjalan, membuat tubuh John hancur tak tersisa. Beberapa hari kemudian, sistem syaraf biru berkilau terlihat oleh pengawas. Di lain hari, kerangka otot terus menyempurnakan diri, hingga terbentuklah John yang baru, yaitu Dr. Manhattan dengan kekuatan di luar nalar. Pemerintah negara lantas menugaskan John untuk memenangkan perang di Vietnam dan menekan masifnya kriminalitas. John tetap melanjutkan hubungannya dengan Jenny, hingga suatu ketika ia melihat daun muda bernama Laurie. Jenny menjadi sakit hati dan pergi meninggalkannya. Kini John telah muak dengan manusia dan bumi. Kabar menghilangnya Dr. Manhattan membuat pemerintah panik, karena ialah satu-satunya penangkal bom nuklir dari pasukan Uni Soviet yang sudah makin memajukan tank-tank mereka. Presiden pun memerintahkan militer untuk siap siaga. Di kantornya, Adrian yang sedang menerima tamu dari pemerintahan tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal.
Sebelum Adrian berhasil menginterogasinya, orang tersebut telah lebih dulu menelan pil bunuh diri. Hal ini mengkhawatirkan Danny dan Laurie, juga Rorschach yang tidak berhenti mencari tahu meski seorang diri. Dari penyelidikannya, Rorschach mendapat petunjuk bahwa penyerang Adrian bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Pyramid International, yang mana Moloch juga bekerja di sana. He worked at Pyramid Transnational at Moloch's. Rorschach pun mencoba kembali menemui Moloch, namun ternyata Moloch tinggal mayat dan polisi telah mengepung di luar. Rorschach telah dijebak. Ia pun digelandang ke penjara. Para tahanan yang kebanyakan adalah hasil tangkapannya meneriaki Rorschach dari sel masing-masing. Oleh seorang psikolog, Rorschach diinterogasi. Lewat gambar-gambar yang diajukan, Rorschach mengingat masa lalunya. Ibunya yang merupakan seorang pelacur sangat membenci kelahirannya. Teman-temannya pun membulinya sebagai anak haram. Tell me about Rorschach. What do you do that, Walter? You want to know about Rorschach? Rorschach menyelidiki kasus pertamanya soal penculikan anak. Sayangnya, ia telah menemukan kaki anak itu telah jadi rebutan anjing. Tanpa ampun, ia pun membalaskan apa yang patut didapat oleh penjahat. Malam itu, Danny yang tertekan atas ancaman perang nuklir dan pemburu Watchmen akhirnya memutuskan untuk memulai kembali aksinya sebagai Night Owl bersama Laurie sebagai Silk Spectre. Keduanya pun berusaha menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam kebakaran. Sementara itu, di penjara telah terjadi kekacauan besar. Para tahanan yang memiliki dendam terhadap Rorschach langsung mendatanginya. My pleasure. Tell me, what do you see? Setelah berhasil dari misi awal, Danny dan Laurie pergi untuk menjemput Rorschach. Sesampainya di markas, tak disangka John telah menunggu. Ia meminta Laurie untuk ikut dengannya ke Mars untuk bicara. Kini tersisa Danny dan Rorschach. Setelah berdebat cukup panjang, akhirnya keduanya memutuskan untuk keluar ke publik demi penyelidikan tentang Pyramid International. Di sebuah kafe dari seseorang, keduanya mendapat petunjuk bahwa Jenny Slater, mantan pacar John, ternyata juga bekerja untuk Pyramid International. Di Mars, setelah mendengar bahwa Laurie telah menjalin hubungan dengan Danny, John menjadi kecewa dan memutuskan untuk juga mengakhiri hubungannya dengan bumi dan manusia yang terancam punah oleh kepentingan dua negara adikuasa. When you left me, I left Earth. Penyelidikan selanjutnya, Danny dan Rorschach dikejutkan oleh temuan mereka, yakni bahwa Pyramid International telah melakukan penelitian terhadap John untuk mengendalikannya, dan bahwa Pyramid International dijalankan oleh perusahaan Adrian. Adrian yang kini berada di pengembangan proyeknya jauh di Antartika, harus mereka datangi untuk menjelaskan semuanya. Rorschach, November 1st. Where we're going now, Antarctica. We hope the world survives long enough for this journal to reach you. Di Mars, John memperlihatkan lintasan waktu masa lalu kepada Laurie. Setelahnya, Laurie menjadi sangat kesal dan menangis. Kini ia tahu bahwa sebenarnya bapak aslinya adalah komedian yang punya hubungan gelap dengan ibunya. John pun memohon maaf dan mengajak Laurie pulang ke bumi. Danny dan Rorschach mendarat di Antartika. Adrian mengawasi kedatangan mereka dari layar.
Pertarungan pun tak bisa dielakkan, namun kekuatan Adrian jauh mengungguli mereka. We know everything. Dengan tenang Adrian lantas mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh komedian, karena komedian ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi rencananya. Bahwa dialah yang melakukan penelitian atas Dr. Manhattan untuk menutup penerawangan masa depannya, termasuk agar ia muak dan meninggalkan bumi. Dan bahwa sebenarnya ia jugalah yang menyuruh orang untuk menyerangnya untuk menyamarkan rencananya. Adrian berambisi untuk menjadi penguasa tunggal umat manusia, agar tidak perlu lagi ada perang atas kepentingan negara adikuasa, yakni dengan mengkambing hitamkan Dr. Manhattan dan menjadikannya seolah ancaman dan musuh bersama umat manusia. Dan sebenarnya ia telah menjalankan tahap akhir rencananya tersebut sejak 30 menit yang lalu. Tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Pemerintah Amerika sangat kaget karena lebih dulu diserang. Namun sejenak kemudian mereka menyadari bahwa indikasi energi ledakan tersebut bukan berasal dari Uni Soviet, melainkan dari Dr. Manhattan. Tak berselang lama, John dan Laurie tiba di atas puing-puing reruntuhan kota. John menyadari apa yang telah terjadi dan siapa dalangnya. Sekejap John dan Laurie tiba di Antartika. Adrian segera bersembunyi dan menjebak John yang marah ke dalam mesin penghancur. Forgive me, girl. Adrian sangat puas karena berhasil mempertahankan keadaan sesuai rencananya. Namun, Disappointed. Did you really think it would kill me? What's that? Another ultimate weapon? Perpetrated by Dr. Manhattan himself. Adrian tidak kekurangan akal. Ia segera menghidupkan televisi untuk memberitahu John bahwa ancaman nuklir telah tiada, karena Amerika dan Uni Soviet telah bekerja sama karena memiliki musuh bersama. Akhirnya, kedamaian umat manusia berhasil dicapai atas pengorbanan John sebagai kambing hitam. Kedamaian yang akan terjaga asal rahasia dalam ruangan ini tetap tersimpan. John paham dan menerima. Namun tak ada kompromi bagi Rorschach. Ia pun keluar untuk mengatakan yang benar sebagai yang benar dan yang palsu tetaplah sebagai yang palsu. Demi kedamaian yang betapapun semu baru saja dicapai, John terpaksa harus menumbalkan Rorschach yang keras kepala. Of course you must protect White's new utopia. What are you waiting for? Do it! Berbulan-bulan kemudian, di sebuah kantor koran yang kehabisan berita, seorang jurnalis menemukan jurnal Rorschach yang terbengkalai. Film selesai. Akhirnya, subscribe Anda merupakan bantuan yang sangat besar bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.